Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kuliah kedua ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang eh, peran sains dan teknologi Islam dalam membangun peradaban Islam ya. Nah, di sini saya akan mulai dengan eh, sebentar. Baik. Permasalahan negara berkembang, which is negara berkembang itu yang saya maksud di sini adalah negara Islam. Ya, misalnya negara-negara Indonesia, misalnya yang juga notabene adalah sebagai negara yang banyak pemeluk Islamnya. Jadi saya generalkan menjadi negara berkembang ya. Nah, di sini yang pertama adalah mereka tidak memiliki kemandirian. Yaitu masalah pertama untuk permasalahan dalam perkembangan teknologi dan sains ya. Sebagian besar teknologi untuk yang mereka gunakan itu dipakainya dari luar. Ya, misalnya kita juga sekarang banyak menggunakan teknologi yang sudah siap pakai dari yang udah dikembangkan oleh negara luar ya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat sumber daya riset ya, sumber daya riset untuk negara berkembang itu masih kurang produktif dan kurang termanfaatkan. Ya, artinya kebanyakan riset kita adalah development, hanya pengembangan tapi bukan yang create dari awal dari nol sekali ya. Jadi memang kurang khas. Kemudian yang ketiga adalah kalaupun ada sains teknologi yang dibuat oleh mereka, ya ini sebenarnya tadi. Jadi teknologi itu nggak khas dan belum banyak sesuai karakter dari bangsa kita sendiri atau negara itu sendiri dan kebutuhan dari orang lain gitu ya. Jadi kebanyakan yang kita kembangkan pun akhirnya cuma bisa kita pakai di lingkungan atau di komunitas tertentu, nggak bisa digunakan untuk komunitas yang lebih besar atau bahkan dipakai oleh negara lain. Sedangkan kita sekarang mengkonsumsi sesuatu yang diciptakan oleh negara lain. Berarti perbandingannya adalah teknologi yang mereka buat tuh lebih tepat guna dibanding apa yang kita kembangkan. Nah, itu sebuah isu atau problems ya untuk pengembangan sains dan teknologi di negara-negara berkembang dan terhadap peradaban Islam gitu ya. Nah, jadi yang pertama persoalan ekonomi ya. Jadi yang pertama memang kita kurang modal. Jadi yang pertama kurang modal. Kemudian karena kurang modal tadi, jadi langkah instannya adalah menemukan atau memanggil investor asing. Dan investor asing ini tentu mereka memiliki apa ya? Mereka itu tentu meminta sesuatu yang menguntungkan mereka dan bahkan negara mereka. Nah, contohnya seperti PT Freeport Indonesia, itu investornya masih banyak dari luar. So far, kita melihat hasil Freeport ini tidak terlalu signifikan kepada orang-orang Indonesia itu sendiri. Bahkan untuk Papua sendiri, Freeport juga tidak memberikan efek yang terlalu signifikan. Jadi itu yang terjadi karena ada persoalan ekonomi dari suatu negara. Kemudian yang kedua adalah hilang rasa percaya diri. Entah karena lamanya bangsa kita terjajah oleh asing, tentu akhirnya ada mental bahwa sesuatu yang kita kembangkan itu belum sebaik orang lain. Hal itu sebenarnya sebuah evaluasi yang cukup baik, cukup oke ya, evaluasi sebagai tolak ukur apa yang kita kembangkan itu harus terus diperbaiki atau terus diuji ulang gitu. Namun tidak sampai kepada level mempersulit kondisi itu. Misalnya seperti mobil listrik yang pernah dikembangkan oleh Dr. Ricky Ellison yang tidak dapat izin untuk operasional. Kemudian juga alat terapi ACCT yang dibuat oleh Dr. Mulyono yang juga yang terhambat karena uji klinis. Nah, saya tidak tahu perkembangan lanjutnya, tapi sepertinya penelitian ECCT ini sudah dilanjutkan kembali ya, sudah diberikan izin. Untuk mobil listrik saya tidak tahu apakah sudah boleh beroperasi atau belum ya. Nah, ini adalah contoh dari hilangnya rasa percaya diri atau sebuah main issue atau core issue dari perkembangan sains dan teknologi di negara-negara berkembang dan negara Islam gitu. Oke, kemudian kita bisa perhatikan di sini ada satu kurva ya, di sini ada grafik. Teman-teman bisa perhatikan di sumbu Y ini adalah scientists and engineers per millions people. Jadi tiap 1 juta orang di suatu negara ini adalah perbandingannya ya. Jadi jumlah scientists dan engineers dan ahli teknik ya
atau insinyur ya atau teknokrat ya di per 1 juta orang gitu. Sedangkan yang di bawah adalah R&D, Research and Development as percent GDP. Jadi ini adalah alokasi dana dari gross domestic product atau pendapatan per kapita yang dialihkan sebagai dari research and development. Kita bisa perhatikan Indonesia itu sumber daya risetnya hanya 0,2% dari GDP. Jadi hanya 0,2% dari GDP. Kecil sekali ya. Bahkan Israel aja itu sudah 4,2% dari GDP. Which is itu adalah 20 kalinya. 20 kali dari 0,2 kan 4 ya. 4, jadi 20 lebih malah. Jadi kurang lebih 20 kali dari persentase sumber daya riset Indonesia. Kalau dibandingkan sama Israel saja. But if we compare to another countries kayak Singapore and then Japan or Germany, itu kita justru jauh lagi berbeda. Jadi Israel paling besar untuk sumber daya riset atau persentase dari GDP-nya. Nah, dia paling besar nih sampai level 4,2. Kalau yang lain tuh masih di bawah Israel. Berarti mereka justru persentase daya risetnya untuk dari GDP paling besar gitu ya. Kemudian, namun kalau kita lihat dari komposisi SDM atau sumber daya manusia, yaitu tentang persentase scientists and engineers per million people, kita bisa perhatikan di sini bahwa kalau misalnya yang menjadi scientist itu harus berpendidikan minimal S2, so scientist kita tuh hanya sekitar 100 orang per sejuta. Jadi kalau ada 1 juta penduduk Indonesia, dalam sejuta ini hanya 100 orang yang menjadi scientist. Berarti berapa persen tuh? Ya, berarti hanya kurang dari 10% malah ya. Jadi 100 ya ke sejuta itu berapa coba? Jadi masih kecil sekali persentasenya. Nah, itu hanya gambaran dari kurva ini. Nah, sedangkan kita bandingkan sama Finlandia misalnya, where is Finlandia? Kita bisa lihat di sini kalau Finlandia, ini misalnya Finland ya. Ini apa nih Finland ya? Nah, Finlandia itu memiliki 7.000 ya, tepat di garis 7.000 per sejuta penduduknya. Jadi mereka juga kebetulan research and development GDP-nya juga lumayan besar. Kemudian juga jumlah manusia yang menjadi engineers and scientists per sejutanya juga lebih besar dari kita, 7.000. Berarti sekitar 70 kali dari Indonesia. Kita tadi kan 100 ya. 100 ke 70.000 kan berarti 70 kali ya. Nah, 70 kali dari Indonesia. Kemudian kalau kita bandingin sama Cina, where is China? Nah, nih, Cina itu sekitar 1.200. Ya, 1.200 saintis. Kita 100, mereka 1.200. Berarti 12 kali Cina dari Indonesia. Nah, Cina itu kan penduduknya juga besar ya, penduduknya banyak. Nah, ternyata yang menjadi saintis juga banyak. Mungkin kalau kita jadiin persentase hampir sama dengan Indonesia ya, karena kan mereka jumlah penduduknya lebih banyak gitu. Nah, oh iya, terus dengan India kita bandingin India aja deh. Misalnya India itu justru lebih besar juga ya. Sorry, untuk jumlah R&D per GDP-nya besar ya. Berarti pengembangan saintek mereka juga sedang bergerak ke arah maju gitu ya. Nah, ini perkembangan ini harus jadi concern kita sebagai generasi yang memang fokus di science and technology. Jadi teman-teman yang dari prodi kimia adalah calon-calon saintis, bahkan juga bisa engineers ya, karena kalian bisa lanjut kuliah di teknik kimia misalnya, or teknik lingkungan atau teknik material apapun itu ya, atau misalnya kalian juga mau jadi apapun yang lain is okay, asal itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah peneliti negara Muslim itu kurang menghasilkan karya yang khas. It's okay, kita itu banyak pusat kajian studi halal seperti di ITS, kemudian di IAIN Samarinda, kemudian ada Halal Research Council ini di India ya. Jadi sebenarnya pengembangan riset Islam itu sudah ada. Kita punya pusat kajian halal misalnya, or sensor-sensor halal misalnya. Tapi itu hanya digunakan oleh negara-negara yang Muslim saja. Berarti kan tidak terlalu
general manfaatnya. Nah, harusnya negara Muslim juga memiliki riset-riset lain yang bisa general dipakai oleh seluruh dunia. Nah, itu yang tantangan bagi negara-negara Muslim. Jadi makanya agar kita tidak hanya berfokus di riset-riset yang terlalu spesifik di Islam saja gitu. Jadi kalau bisa general yang memang bisa digunakan oleh semua orang. Nah, itu akan lebih memberikan benefit kepada negara-negara Muslim itu sendiri atau kepada ilmuwan Muslim, ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana peran saintek terhadap peradaban Islam. Nah, ini menarik ya. Jadi peradaban itu sendiri apa sebetulnya? Jadi peradaban itu adalah sesuatu ya, susunan masyarakat yang kompleks. Itulah peradaban. Cirinya apa? Ada pembangunan perkotaan, kemudian stratifikasi sosial yang diterapkan oleh elit budaya, sistem komunikasinya simbolik, misalnya sistem penulisan, dan pemisahan yang dirasakan dari dan dominasi atas lingkungan alam. Ini definisinya terlalu rumit ya dari bahasanya. Tapi you need to remember that peradaban adalah sesuatu susunan masyarakat yang sudah kompleks. Artinya kompleks itu sudah banyak tatanannya. Jadi dari segi apapun sektor di dalam kehidupan masyarakat di peradaban ini yang sudah tersentuh oleh peradaban tentu akan lebih kompleks dibanding dari yang sebelumnya. Itu ciri peradaban. Ya, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sedangkan peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas dasar akidah Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan peradaban Islam. Bertujuan sesuai dengan maksud-maksud kayak maqasid syariah, kemudian yang diwujudkan dengan mencontoh perbuatan atau sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya serta rambu-rambu halal dan haram. Makanya itulah yang dimaksud dengan peradaban Islam. Jadi tolong dibaca kembali ya definisi ini. Ini penting sebagai landasan teman-teman ketika nanti menjadi saintis yang ingin mengembangkan peradaban Islam atau memberikan efek atau dampak terhadap peradaban Islam. Ya, jadi sesuatu yang kita lakukan kalau bisa ada sumber-sumber hukum Islam yang memang itu sudah jelas manfaatnya atau ada dalil-dalil nakli dan aklinya yang memang bisa dijadikan rujukan untuk memberikan manfaat kepada umat ya. Itu disebut dengan peradaban Islam. Nah, kemudian kita komparasi nih untuk menuju peradaban Islam seperti tadi ya, bagaimana kita melihat pengaruh saintek itu atau peran saintek. Kita harus bisa berkaca kepada sesuatu yang lama atau melihat bagaimana teknologi sekuler yang sudah berkembang di dunia ini sekian lamanya gitu. Jadi teknologi sekuler ini maksudnya apa gitu? Teknologi yang memang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang tidak mempertimbangkan agama dalam urusan publik. Jadi sekulerisme itu kan paham yang mengesampingkan urusan agama dari urusan publik. Itu disebut dengan sekulerisme. Nah, so when we compare science and technology dari sekuler versus Islam, kita bisa lihat dua nilai. Yang pertama adalah saintek bebas nilai. Jadi ini parameternya. Saintek itu bisa dipandang bebas nilai. Contohnya apa? Rasulullah SAW menyuruh para sahabat belajar sampai ke Cina. Ini terlepas dari hadis ini banyak kontroversi dan bahkan disebut hadis dhaif. Ini yang mau saya tekankan di sini bukan masalah hadisnya dhaif atau tidak ya. Saya ingin menjelaskan bahwa tentunya perintah belajar sampai ke negeri Cina ini adalah belajar bukan ilmu agama, tapi ilmu saintek. Karena nggak mungkin belajar agama ke Cina. So, apa yang mereka sudah kuasai di saat itu, mereka sudah menguasai matematika, mereka sudah membuat kertas ya, karena mereka itu menulis ya. Kemudian mereka juga sudah tahu cara membuat mesiu. Nah, kemudian kayak matematika dilanjutkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi. Artinya, saintek bebas nilai ini masih bisa terus dikembangkan oleh orang lain. Nah, itu adalah saintek bebas nilai dan bisa digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Ketika diulang-ulang oleh ilmuwan lain, hasilnya sama. Itu disebut dengan saintek bebas nilai. Sedangkan yang kedua adalah saintek tidak bebas nilai. Nah, saintek tidak bebas nilai ini seperti teori evolusi Darwin yang kemudian memang ditolak mentah-mentah ya karena itu dianggap salah. Kemudian determinisme Newton yang menolak peran Tuhan dalam mekanisme alam hingga penggunaan senjata pemusnah massal. Nah, lahirnya teori ekonomi komunis maupun neoliberal pun dianggap bukti bahwa saintek tidak bebas nilai. Jadi ini terikat ya. Contohnya hukum sebab akibat ya oleh Newton. Jadi Newton itu kan hukum ketiganya itu menjelaskan sebab akibat. Jadi kalau ada sesuatu
Dorongan diberikan kepada suatu benda, kemudian dia akan memberikan gaya sebesar dorongan itu. Itu secara fisikanya ya. Nah, hukum sebab akibat yang dijelaskan adalah bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini pasti ada pengaruh dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, sehingga memang kayak manusia diciptakan oleh Tuhan, dianggap itu ya karena ada orang tuanya, karena ada orang-orang yang hidup sebelumnya. Jadi sehingga peran-peran Tuhan jadi tidak terlalu signifikan dalam pendapat-pendapat Newton. Maka disebut teori determinisme. Nah, jadi dia benar-benar determine, jadi kayak benar-benar ditentukan ya oleh sesuatu sebelumnya gitu. Nah, itu saintek yang tidak bebas nilai, terikat sekali pada hal-hal yang sebelumnya. Jadi nggak bisa berkembang. Nah, ini teori-teori ini akhirnya banyak yang tidak diterima oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia ini karena terlalu sempit ruang lingkupnya ya. Nah, kita bisa melihat suatu asumsi bahwa acuan saintek yang bersandar pada sesuatu di luar Islam, tadi saya bilang, banyak menimbulkan masalah. Dan ilmuwan yang menekuninya lebih sering dihitung sebagai ilmuwan sekuler, yang tadi saya bilang ya. Nah, ilmuwan yang memandang bahwa agama tidak perlu dilibatkan dalam urusan kehidupan publik, itu disebut dengan ilmuwan sekuler. Jadi kebalikannya adalah ilmuwan Islam gitu. Untuk melakukan komparasi saintek, memang perlu diperjelas parameter yang dibandingkan. Maka kita mau lihat dari parameter apa? Nah, salah satu parameter yang paling menyeluruh untuk menelaah suatu ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, ingat karena saintek ini adalah ilmu pengetahuan ya, maka kita bisa melihat dari 3 aspek filsafat ilmu. Nah, ini teman-teman yang sudah pernah belajar filsafat, mungkin lebih paham nanti dari saya ya. Nah, 3 parameternya adalah ontologi, kemudian epistemologi, dan yang terakhir aksiologi. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah melihat apa itu filsafat dulu. Jadi filsafat itu sebenarnya studi tentang hakikat realitas dan keberadaan. Realitas berarti kenyataan dan keberadaan fisik ya. Soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Itu adalah filsafat. Filsafat itu come from bahasa Yunani, filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Jadi memang orang-orang yang bijaksana ini orang-orang yang penuh pertimbangan. Dia sudah memiliki gagasan yang kuat didukung dengan ide-ide yang memang sudah tepat. Ya, makanya tidak akan memberikan perilaku-perilaku yang tidak adil, tidak berat salah satu arah. Makanya dia disebut orang-orang yang berfilosof itu harusnya dia mengerti bagaimana menempatkan sesuatu secara adil dan tidak memihak pada satu pihak. Nah, di sini contohnya misalnya kita punya Plato, ya ini adalah filosof pertama yang memang muncul di peradaban ilmu. Kemudian berlanjut Aristoteles, kemudian Socrates, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina. Nah, dimulai Al-Ghazali ini udah mulai muncul filosof-filosof Islam sampai Al-Farabi. Ya, Ibnu Sina yang memang banyak memberikan kiprah pada dunia kesehatan, kemudian Al-Farabi ya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk filosof ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ontologi itu membahas hal-hal yang terkait mengapa suatu penelitian atas objek tertentu perlu dilakukan. Itu ontologi. Jadi kenapa melihat hubungan-hubungan. Jadi kayak misalnya turunan gitu dari A kemudian jadi B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di B juga muncul lagi B1, B2 misalnya, di D juga gitu, muncul lagi, bahkan ke bawahnya muncul lagi. Jadi bisa sampai ke bawah-bawah. Itu melihat keterkaitan antara sesuatu dengan objek yang lain. Nah, di sini adalah ada suatu dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ilmu atau ilmi itu adalah bentuk dan artinya sebanyak 854 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, itu adalah kata-kata ilmi. Ada 854 kali. Antara lain sebagai proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Jadi proses. Berarti kalau proses kan berarti dia sesuatu yang circle. Dia itu ada panjang tahapannya. Dan ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Itu disebut antologi ya, atau ontologi. Nah, itu ya. Bisa dilihat di Quran surah kedua ayat 31 sampai 32 tentang proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Oke? Nah, kemudian epistemologi. Nah, epistemologi adalah tentang tata cara suatu penelitian harus dilakukan. Jadi cara, lebih ke the way you do something. Itu adalah epistemologi. Jadi epistemologi ini bisa
didefinisikan sebagai cabang filsafat yang pelajari asal, mula, dan sumber, struktur, metode. Ya, metode kan seperti caranya ya, dan sah atau validity dari suatu pengetahuan. Jadi memang dalam epistemologi, pertanyaan pokoknya adalah apa yang dapat saya ketahui. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari epistemologi. Jadi dia memang akan bicara mengenai asal mula, kemudian berarti kayak asbabun nuzul, misalnya kalau kita bicara dari ayat, kemudian sumbernya, kemudian struktur dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah bentuk dari epistemologi, one of aspek dari filsafat ya. Kemudian kita bisa lihat lagi aksiologi. Nah, kalau aksiologi itu melihat sejauh mana hasil penelitian itu dapat digunakan oleh ilmuwan muslim. Nah, ini saya khususkan di sini ilmuwan muslim supaya teman-teman yang menjadi saintis muslim nanti jadi mempertimbangkan aspek aksiologi. Jadi hasil penelitian kita tuh bisa dipakai nggak sama orang lain. Jangan-jangan cuma memuaskan nafsu kita aja sebagai peneliti. Oh, saya penasaran untuk membuktikan kadar boraks dalam makanan misalnya atau apalah. Itu kan pengetahuannya jangan-jangan cuma untuk kita aja yang penasaran. Oh, kalau misalnya kita bisa membuktikan, kemudian orang lain jadi nggak makan itu lagi, oh itu berarti ada manfaat buat orang lain. Nah, itu contoh misalnya. Atau kita mau hitung kadar besi dalam air sumur di rumah kita. Kalau kayak gitu cuman untuk rumah kita aja. Jadi kan lebih ke nafsu kita. Tapi kalau bisa, itu bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Ternyata di lingkungan sekitar kita, semua sumurnya banyak mengandung Fe atau warnanya kuning. Nah, itu baru bisa memberikan informasi kepada orang lain. Tapi kalau bisa, jangan sampai cuma mengidentifikasi aja. Tapi kalau bisa juga sampai memberikan solusi bagaimana menurunkan kadarnya. Nah, itu baru memberikan manfaat yang lebih besar nilainya. Ya. Jadi aksiologi of science itu banyak aspek ya, bisa filosofinya, bisa principles, kemudian kriteria, kemudian bisa respect, kemudian bisa apa lagi? Fairness, macam-macam ya, attitude, ya, kemudian standarnya apa. Nah, itu adalah aksiologi of science atau aksiologi dari ilmu pengetahuan ya. Kita bisa lihat suatu contoh kalau paradigma dari ilmuwan sekuler dari 3 aspek tadi. Kalau ilmuwan sekuler akan berontologi bahwa kepuasan batin peneliti pada kepuasan batin aja atau untuk kebutuhan masyarakat kapitalis. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Ini prinsip ekonomi ya. Untungnya harus sebanyak-banyaknya, modalnya sedikit-sedikitnya. Nah, itu bahaya sekali ya. Standar dari bahannya bisa jadi turun kalau biayanya rendah sekali. Nah, ini adalah ontologi dari ilmuwan sekuler. Contohnya misalnya kayak mesin-mesin raksasa yang makin efisien untuk mengeruk sumber daya alam tapi merugikan rakyat kecil dan melahirkan dampak lingkungan. Contoh lumpur lapindo hingga tahun 2021 di Sidoarjo. 19 tahun lumpur ini ada dan meresahkan masyarakat. Sudah berapa kampung yang tenggelam. Akhirnya orang-orang juga kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan lingkungan yang sehat, jadi terancam ekonominya. Itu adalah contoh dari pengembangan sesuatu produk sains yang tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap sosial. Ini adalah contoh dari ontologi yang sekuler. Kemudian kalau epistemologi, ilmuwan sekuler itu pada dasarnya ingin bebas dan tidak ingin diatur sekalipun oleh hukum. Jadi dia mau bikin sesuatu yang memang sesuai dengan keinginannya aja. Jadi meneliti sesuatu yang dia inginkan. Padahal nggak boleh ya. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Itu yang harus diteliti. Itu yang harus dikembangkan. Itu harus diberikan solusi. Dulu contohnya Hitler di Nazi. Itu dia memerintahkan buat riset antropologi. Terapan untuk mengenali secara tepat etnis non-Aryan murni pada masyarakat Jerman. Nanti dia melihat bagaimana timbulnya musuh dalam selimut. Padahal Jerman tidak fokus menyelesaikan, padahal Jerman itu fokusnya risetnya ke teknologi ya. Dia bikin riset antropologi. Ini sebuah contoh bagaimana epistemologi ilmuwan sekuler. Jadi dia melihat sesuatu dari sisi kebebasan. Terserah dia mau bikin apa gitu. Tidak menyesuaikan dengan apa yang sedang concern di negaranya. Ini contoh epistemologi ilmuwan sekuler. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Nah, ilmuwan sekuler sering mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau di barat tuh penemuan saintek tuh boleh dipakai aja sepanjang selaras dengan hukum yang berlaku. Jadi misalnya kayak mereka itu di TU Munich, di Technical University Munich itu Jerman,
ada program studi pembuatan teknologi pembuatan bir khusus. Jadi bir itu dikembangkan dengan alat-alat yang sangat modern, yang sangat big, skalanya skala industri. Kemudian hasilnya adalah bir yang kualitinya bagus. Padahal kalau kita melihat dari rujukan ilmuwan Islam, pasti kita tidak akan sepakat untuk mengembangkan ini. Mending dipakai buat teknologi yang lain, jangan bikin bir. Tapi karena negara mereka itu tidak mengatur mengenai bir itu haram, ya sah-sah aja bagi negara mereka. Tapi ya manfaatnya akhirnya produk mereka itu bahkan disebarluaskan ke semua negara, bahkan ke negara muslim juga ada yang membeli produk ini. Nah, ini yang bahaya dari aksiologi ilmuwan sekuler yang mencari, memikirkan bahwa produk dia itu akan dipakai oleh sejauh mana dipakainya. Dia pinter ya, dia kembangin sesuatu yang orang pakai. Jadi memang sampai hari ini apa yang mereka buat itu terus digunakan oleh orang banyak. Nah, harusnya kita sebagai ilmuwan muslim juga berpikir produk-produk yang seperti ini, bukan buat bir, tapi produk-produk yang digunakan oleh banyak negara gitu. Jadi itu adalah sifat aksiologi yang sangat luas gitu. Itu yang mereka pertimbangkan. Nah, paradigma ilmuwan muslim itu harusnya berontologi dengan cara 3 ini. Nah, jadi bisa dengan yang pertama, kebutuhan yang merupakan maqasid syariah atau tujuan syariah. Yang kedua, terinspirasi dari suatu ayat Al-Quran. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang menjelaskan sesuatu yang sifatnya lebih ke sains, misalnya tentang besi atau tentang jahe misalnya, atau tentang madu, ya itu bisa jadi suatu pertanyaan yang perlu dikaji secara ilmiah, dijadikan suatu rumusan masalah, dijadikan sebagai kajian literatur ilmiah. Yang nantinya bisa mempengaruhi riset tersebut, riset yang sedang di ilmuwan muslim kembangkan. Nah, jadi yang ketiga, ontologinya termotivasi oleh suatu ayat Al-Quran yang memberikan tantangan yang tidak mau, yang mau tak mau berarti pengembangan saintek terkait. Jadi akhirnya dari penemuan-penemuan di Al-Quran tadi kita bisa menjadikan dasar sebagai pengembangan saintek, dan kalau bisa juga pengembangan itu bisa digunakan oleh semua orang, tidak terbatas orang muslim saja gitu ya. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman. Tugasnya berkaitan sama ontologi paradigma ilmuwan muslim tadi. Jadi kalian diminta untuk berontologi nih. Anggaplah kalian sudah menjadi saintis. Yang pertama adalah tugasnya, temukan satu buah ayat dalam Al-Quran yang dapat dijadikan cikal bakal perkembangan saintek Islam. Ya, ini tidak harus Islam ya, general. Bisa ke saintek yang bisa dipakai oleh semua orang. Tugasnya detailnya, kaitkan temuan tersebut dengan aspek filsafat secara ontologi yang tadi. Di mana? Di poin yang keberapa. Kemudian, epistemologi bagaimana dan aksiologinya. Kalian bisa cari nanti epistemologi ilmuwan muslim dengan aksiologi ilmuwan muslim ya, dicari ya. Tapi sebenarnya kelihatan kok dari yang tadi saya jelasin kan sekuler epistemologinya gimana, ontologinya gimana, dan aksiologinya gimana. Tentu ilmuwan muslim harusnya mendasari pada ya tadi harus pada sumber-sumber yang syariah, kemudian pada kebutuhan umat gitu-gitu ya, lebih ke situ yang dipertimbangkan. Jadi sudah tahu pasti kebalikan dari ilmuwan sekuler ya. Kemudian yang kedua, galilah potensi temuan ayat tersebut untuk pengembangan saintek Islam. Ya, misalnya akan bisa dikembangkan kemana risetnya, studinya ke arah mana gitu. Misalnya temuannya besi, oh nanti mau bikin baju perang misalnya, I don't know ya. Kemudian yang ketiga, bandingkan temuan tersebut dengan temuan ilmuwan sekuler. Jadi kalau sudah ada ditemukan dari negara lain, boleh dibandingkan. Kira-kira yang udah ditemukan tuh kelemahannya apa? Atau perlu nggak diperbaharui? Atau perlu nggak diberikan suatu pembaharuannya? Nah itu boleh. Jadi nggak harus benar-benar pure murni dari nol gitu, nggak ya. Boleh kita kembangkan. Yang keempat, deskripsikan solusi penyelesaian. Nah masalah ini berdasarkan temuan cikal bakal pengembangan saintek. Jadi masalah di dalam kehidupan kita ada nggak yang bisa diselesaikan dengan temuan ayat ini, dengan pengembangan saintek. Misalnya, oh kita mau perang nih melawan dunia, mau melawan apa misalnya tiba-tiba, oh kita butuh baju perang, oh kita bisa melihat di ayat ini ada jelasin tentang al-hadid, besi yang memang besi itu bisa dipakai untuk baju perang. Kenapa? Karena bisa diubah-ubah bentuknya gitu-gitu ya. Nah itu adalah contoh problem yang bisa diselesaikan dengan isu tadi. Tapi nggak harus bicara perang-perang yang terlalu gimana ya. Masalah-masalah yang lebih menyentuh dimensi masyarakat juga lebih oke sebenarnya ya. Jadi kalau nanti melakukan riset ya silahkan riset dulu literaturnya, baca referensi, kemudian baru bisa kalian tulis dalam bentuk resume. Itu bisa kalian tulis di bentuk satu kertas A4, diketik boleh, ditulis tangan boleh, ya minimal 1 lembar lah ya.
asal memuat semua komponen 4 pertanyaan ini ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek detailnya kembali di Classroom. Sekian dari saya untuk perkuliahan ini. Sisanya kita akan diskusi di Classroom untuk materi kuliah atau instruksi tugas yang belum jelas. Terima kasih banyak. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.